Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Semarang. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Semarang Tawang dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Jakarta. Naik kereta api yang kini sudah berganti rangkaian menjadi ekonomi new generation tapi yang modifikasi. Saya mau naik kereta api Menoreh tujuan stasiun Pasar Senen. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Menoreh kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Jadi inilah dia untuk suasana di stasiun Semarang Tawang pada pagi hari ini. Lumayan cerah, langitnya juga udah mulai biru ya teman-teman. Lalu untuk stasiun Semarang Tawang di area sebelah sini tuh ada loket serta customer service. Jadi apabila kalau teman-teman mau membeli tiket secara langsung, kalian bisa lewat sini. Lalu di sebelah sana bangunan stasiunnya ya, ada beberapa kedai penjual oleh-oleh, UMKM, dan ada juga beberapa gerai retail. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Ada dua sistem boarding di stasiun Semarang Tawang ini. Yang pertama, secara manual menunjukkan boarding pass dan juga identitas. Terus ada face recognition. Ini lebih gampang, nggak perlu antri, tinggal scan wajah dan kita bisa langsung masuk. Yang ada di jalur 1 ini kereta api Ciremai dari Semarang Tawang tujuan Bandung ya. Rangkaian kereta api Menoreh sudah tersedia di jalur 3 teman-teman. Tapi kita belum boleh ke arah sana, katanya nunggu dulu Ciremainya berangkat dan nunggu proses langsirnya selesai ya. Untuk susunan rangkaian kereta api Menoreh, saat ini di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 5, 6, 7, 8. Yang paling belakang ada juga kereta pembangkit tambahan. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Menoreh saat ini adalah CC 2017716 Depo Induk SDT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 201 merupakan lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin kotak seperti ini. 77 tahun pertama dinas di 1977. Umur dari lokomotif ini nyaris 50 tahun dan 16 adalah nomor absennya. Lalu Depo Induk SDT, rumah dari lokomotif ini di Depo Sidotopo, Surabaya. Sekarang ini saya duduk di kereta ekonomi 7 dengan kursi 7A ya. Dapatnya di jejeran belakang tapi agak ke tengah ya teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, di sini.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 2 dan juga jalur 3 stasiun Semarang Tawang. Nah, kereta api menoreh yang saya naiki ada di sebelah sana ya. Dan saya mau cerita sedikit nih seputar perjalanan kereta api menoreh kali ini. Untuk kereta api menoreh, namanya diambil dari salah satu nama pegunungan di Jawa Tengah, yaitu pegunungan yang ada di Magelang, lalu di Purworejo, dan juga di DIY Yogyakarta atau Kulon Progo. Nah, untuk kereta api menoreh ini mulai dioperasikan mulai tanggal 29 September 2012 dengan layanan kelas ekonomi. Dan saat ini juga masih membawa kereta full ekonomi, namun sudah dirubah menjadi kereta ekonomi new generation. Kereta api menoreh akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 7:55 menit, menempuh perjalanan sekitar 6 jam lebih 40 menitan, dan nanti akan tiba pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Harga tiket dari kereta api menoreh ini menurut saya masih terjangkau banget untuk ukuran kereta new generation ya. Harganya dimulai dari 210 ribuan sampai dengan 260 ribu. Dan untuk perjalanan kereta api menoreh, setiap harinya hanya ada satu kereta saja ya. Satu keberangkatan dari Semarang Tawang pada pagi hari dan keberangkatan sore hari dari Pasar Senen menuju ke Semarang. Yang sudah tersedia di jalur 2 ini juga kereta api Banyu Biru dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Solo Balapan dengan rangkaian eksekutif bisnis. Salah satu kereta yang masih membawa kelas bisnis yaitu kereta api Banyu Biru, keberangkatan pagi ya dari Semarang dan juga keberangkatan siang dari arah Solo. Lalu untuk lokomotif kereta api Banyu Biru kita bisa lihat itu menggunakan lokomotif vintage teman-teman. Tuh. Kenapa vintage-nya nggak dinas menoreh aja coba? Yang baru saja masuk di jalur 1 ini adalah kereta api Blora Jaya dari stasiun Cepu tujuan ke stasiun Semarang Poncol, dan setibanya di stasiun Semarang Poncol akan diberangkatkan menuju ke Surabaya Pasar Turi PP dengan nama kereta api Ambarawa Express. Nah, di kota Semarang juga ini banyak sekali perjalanan kereta barang ya teman-teman. Karena di Semarang terdapat pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga kalau kereta barang menuju ke Semarang, ini tuh nanti setelah lewat stasiun Semarang Tawang akan berbelok ke arah sebelah kiri sana. Tuh, kita bisa lihat ya. Ada juga kereta barang yang mengarah ke sana, terus ada juga kereta barang yang lokomotifnya menghadap ke arah sini. Lalu di stasiun Semarang Tawang juga terdapat jalur untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Namun untuk cap depo di sini itu capnya SMC ya, atau Semarang Poncol, bukan SMT Semarang Tawang. Pada perjalanan kereta api menoreh kali ini saya mendapatkan di ekonomi 7 dengan kode armadanya K3014339 SLO. K3 kode untuk kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 14 tahun pertama dinas di 2014, 39 nomor absennya. SLO, kepemilikan dari rangkaian ini Depo Solo Balapan. Tapi kereta menoreh nggak lewat Solo ya teman-teman. Mungkin ini rangkaian yang memang
diberikan ke kereta api Menoreh, namun semula Depo Solo belum diganti kayak gitu. BK berat kosong 36.900 kg atau 36,9 ton. MD mulai dinas di tanggal 18 bulan 10 2014. Semula rangkaian kereta seperti ini adalah K3 Kemenhub atau kereta ekonomi dengan AC sentral pertama di Indonesia. Awal mulanya juga memiliki 80 kapasitas tempat duduk dan saling berhadap-hadapan. Dan kebanyakan kereta seperti ini sekarang sudah dirubah menjadi kereta ekonomi modifikasi New Generation ya, yang memiliki kapasitas tempat duduk 72 kursi dan kursinya sudah menghadap arah laju kereta semua. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode train mark. Menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. Untuk kereta api Menoreh yang notabene kereta ekonomi memang berjalan di angka 100 ya teman-teman. Lalu 39 adalah berat maksimal 39 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bentuk dari bugi K5 kurang lebih seperti ini ya. Jadi di kanan kirinya itu ada suspensi seperti pegas atau per. Tepat pada pukul 7.50, kereta api Banyu Biru sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang dan kereta api Menoreh akan berangkat kurang lebih 5 menit lagi. Untuk peta rute perjalanan kereta api Menoreh akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang, berhenti di stasiun Weleri, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Di Semarang juga ada depo lokomotif ya, di Semarang Poncol teman-teman. Selain stasiun Semarang Tawang, ada juga stasiun Semarang Poncol ya. Ini stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene campuran. Seperti full ekonomi bersubsidi, Airlangga, itu berhentinya di stasiun ini. Kebanyakan sih dari Semarang Poncol keberangkatan kereta Ambarawa ya, dan juga kereta api Kaligung. Ini nih rangkaian Kaligung. Tepat sesuai jadwal, pukul 7.55 kereta api Menoreh sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 7 belum banyak penumpang ya teman-teman, karena memang hari weekday mungkin penumpangnya tidak seramai itu. Biasanya kalau di hari weekend tetepan penuh ya. Enak sih kereta api Menoreh yang semula porsinya tegak berhadap-hadapan sekarang sudah menghadap satu arah laju kereta dan juga bisa di right cleaning ya. Tuh. Mundurnya juga lumayan banget teman-teman. Selisih dengan kursi yang sebelah kanan aja kelihatan banget kan. Pelanggan yang kami hormati, diinformasikan bahwa bagi siapapun yang membawa atau memiliki narkoba akan mendapatkan hukuman berat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bagi yang memiliki informasi, dimohon agar melaporkan kepada petugas.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit, kereta api Menoreh sudah tiba di stasiun Weleri, Kabupaten Kendal. Ini ada kereta apa ya yang masuk? Kaligung mungkin ya? PWT, oh Kamandaka kayaknya teman-teman, dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Semarang Tawang ya. Oh iya bener, itu ada platnya, KA Kamandaka. Untuk perjalanan kereta yang berhenti di stasiun Weleri ini kayaknya kereta-kereta ekonomi dan juga kereta campuran saja teman-teman. Kalau full eksekutif macam Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, itu semuanya melintas langsung. Tapi perjalanan kereta yang berhenti di Weleri lumayan banyak kok, mau ke arah Jakarta ataupun juga ke arah Bandung ada kereta api Ciremai. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit. Kereta api Menoreh yang saya naiki telah tiba di stasiun Batang. Kalau nggak salah Batang ini sudah memasuki Pekalongan ya teman-teman. Namun untuk perjalanan kereta di stasiun Batang nggak banyak. Rasanya kalau ke arah Jakarta ini hanya kereta api Menoreh saja. Bahkan Airlangga pun seingat saya tidak berhenti di stasiun Batang. Walaupun frekuensi kereta yang berhenti di stasiun ini sedikit, namun stasiun Batang sudah memiliki peron yang cukup panjang. Kereta ekonomi 8 aja masih kebagian peron teman-teman. Gokil sih. Kalau teman-teman notice, itu di atas atap stasiun Batang ada solar panel ya, yang dimana mungkin kelistrikan di stasiun Batang salah satunya disuplai oleh alat tersebut. Jadi dari sinar matahari dengan alat tersebut akan dirubah menjadi tenaga listrik. Keren juga.
Waktu menunjukkan pukul 19 lebih 16 menit. Kereta api Menoreh sudah tiba di stasiun Pekalongan. Kalau stasiun Pekalongan ini melayani seluruh pemberhentian kereta di jalur utara. Jadi apabila tadi stasiun Batang walaupun sama-sama Pekalongan, tapi sedikit banget kereta yang berhenti di sana. Tapi kalau di stasiun Pekalongan ini udah pasti kalian mau naik kereta kelas apapun ada. Dari mulai ekonomi biasa, eksekutif, ataupun juga kereta luxury. Argo Bromo Anggrek dengan kereta api Sembrani sampai dengan detik ini masih berhenti di stasiun Pekalongan. Sekarang saya mau ke kereta restorasi ya teman-teman. Lokasinya ada di belakang ekonomi 4 dan juga di depan ekonomi 5. Tapi kayaknya penuh, kalau penuh nanti makanannya saya bawa ke kereta 7. Ini nih. KM 18401 kereta makan kelas 1 mulai berdinas di 1984. Di sini ada alas kaki untuk kita ngambil wudhu, ada juga fasilitas musola ya. Musolanya ternyata cukup luas, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu, ada sarung dan juga ada sajadah. Kalau ini kayaknya ruang untuk kru sih. Kursinya kursi eksekutif ya. Sekarang saya sudah memesan satu menu makanan ya. Ini nasi CFC, harganya Rp38.000. Untuk dalam satu paket kurang lebih kayak gini teman-teman. Ada satu porsi nasi dan juga ada 2 potong ayam. Jadi porsinya lumayan gede ya. Tuh. Karena di kereta restorasi itu space-nya terbatas banget dan juga tadi penuh. Jadi makanannya saya ambil ke sini aja. Kalau ayam CFC udah pasti lebih enak sih daripada ayam yang dibuat sama Reska sendiri. Karena emang salah satu merek terkenal ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Walaupun sudah dingin, nggak hangat kayak kalau kita datang langsung ke CFC, tapi ya rasanya masih lumayan oke. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.45, kereta api Menoreh telah tiba di stasiun Pemalang. Dan stasiun Pemalang ini melayani cukup banyak pemberhentian bagi kereta api jarak jauh. Kalian bisa lihat ya, untuk peronnya aja itu peron tinggi dan panjang banget sampai ke sana. Ini ujung kereta api Menoreh, tapi ke arah sana tuh masih ada peron tinggi juga. Karena di sini kereta api Gumarang rangkaian panjang dan kereta api Kertajaya masih berhenti teman-teman. Sehingga pilihan dari Pemalang ke arah Jakarta lebih beragam. Kereta api Jayabaya juga berhenti di stasiun ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.11. Kereta api Menoreh yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Ini masih memasuki Daop 4 Semarang ya teman-teman. Dan stasiun Tegal juga salah satu stasiun rame banget untuk penumpang. Rata-rata penumpang kereta api macam Argo Cirebon, terus kereta api Tegal Bahari yang memang start mulanya dari sini, dan juga kereta api Kaligung, penumpang itu rame banget ya. Perjalanan kereta yang berhenti di stasiun Tegal juga banyak banget, hanya ada kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas langsung, sehingga pilihan perjalanan dari arah Tegal menuju ke Semarang, Jakarta, ataupun Surabaya, kalian tinggal milih aja sih. Kereta api Menoreh sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal sesuai jadwal pukul 10.19. Nah, di Tegal ini juga terdapat balai jasa teman-teman untuk mereparasi gerbong-gerbong. Biasanya yang direparasi di Tegal adalah gerbong kereta barang
Ada juga sih beberapa kereta penumpang yang diperbaiki di Balai Yasa ini. Setelah itu juga ada percabangan yang ke kanan nanti akan diambil oleh kereta api Menoreh menuju ke Cirebon, dan ada juga percabangan ke kiri menuju ke arah Selawi. Tujuan stasiun Jakarta berangkat Senen. Bagi anda penumpang kereta api Pukul 11.14 mencatatkan waktu 3 menit awal kita sudah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Sudah tiba di kota Cirebon ya. Yang turun dari kereta api Menoreh di stasiun Cirebon Prujakan lumayan, ada beberapa orang ya teman-teman. Dan juga untuk stasiun Cirebon Prujakan memiliki 2 pertemuan jalur. Tadi kita dari arah Semarang, lalu ada juga percabangan lain ke arah sebelah kanan ya. Percabangan menuju Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Di stasiun Cirebon Prujakan juga ada pengisian air untuk tangki di toilet, serta biasanya untuk kru kereta diganti. Kadang kondektur diganti juga di sini, tapi yang pasti itu tuh masinis. Pasti masinis dari arah Semarang bawa kereta Menoreh sampai dengan ke Cirebon, lalu dari Cirebon nanti digantikan lagi oleh masinis yang akan membawa keretanya menuju ke Pasar Senen. Pemberhentian kereta api Menoreh di stasiun Cirebon Prujakan ini sampai dengan pukul 11.23. Jadi memang cukup lama ya. Secara normal aja tuh berhenti 6 menit. Berarti ditambahkan awal 3 menit. Total berhenti di sini akan 9 menit. Nah, untuk di kota Cirebon, selain stasiun Cirebon Prujakan yang notabene untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi campuran, ada juga stasiun Cirebon Kejaksan untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene campuran dan juga kelas tinggi, seperti kereta full Argo atau kereta full eksekutif berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan di sebelah sana.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api menoreh di kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation namun yang modifikasi, di mana dulunya ini merupakan kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 80 kursi saling berhadap-hadapan. Sekarang interiornya sudah dirubah menjadi lebih kece, lebih bagus, dan juga kursinya sekarang terdapat 72 kapasitas tempat duduk. Semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta, tidak ada yang berhadap-hadapan lagi. Nah, dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai yang bisa kita buka tutup dengan cara menariknya seperti ini. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Dari segi legroom, ini tuh udah lega, leluasa banget teman-teman, walaupun tidak selega kereta kelas eksekutif tentunya. Di sini juga ada sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen botol dan lain-lain. Ada meja kecil juga untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Nah, di kereta ekonomi New Generation modifikasi juga sudah ada tombol reclining yang apabila kita tekan, ini nanti kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Kita bisa nyender gitu. Untuk fasilitas toilet pada kereta api menoreh ekonomi New Generation ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu untuk fasilitas toiletnya. Nah, untuk toilet luasnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi sudah aman banget ya. Agak leluasa juga. Fasilitasnya ada sebuah cermin yang ukurannya cukup besar. Lalu di sini ada hand dryer atau pengering tangan. Ada pewangi ruangan, ada tong sampah di bawah sana. Di sebelah sini terdapat mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada juga tabung sabun, ada tempat tisu, ada jet shower sebelah sini, mengalir dengan normal juga. Klosetnya kloset duduk ya, dan di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, ada juga gantungan untuk pakaian, dan di bawah sebelah sini ada sebuah pegangan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:52. Kereta api menoreh sudah tiba di stasiun Jatibarang. Setahu saya jadwal berhenti itu di sini harusnya jam 11:58. Berarti ini awalnya cukup banyak teman-teman, awal 6 menit di stasiun Jatibarang. Stasiun ini memasuki Kabupaten Indramayu. Dan untuk perjalanan kereta dari Jatibarang menuju ke Jakarta, Cirebon, ataupun juga ke arah Semarang, lumayan banyak pilihannya. Banyak juga kereta yang berhenti di stasiun ini. Dipersilakan mempersiapkan diri demi keselamatan Anda untuk tidak membuka pintu sebelum kereta apinya benar berhenti dengan sempurna di stasiun Bekasi.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.00. Kereta api Menoreh sudah tiba di stasiun Bekasi ya. Yang turun di stasiun Bekasi ini asli rame banget. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Menoreh sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Nanti akan berhenti lagi di stasiun Jatinegara dan langsung ke Jakarta Pasar Senen sebagai tujuan akhirnya. Sebelum itu saya mau share sedikit seputar perjalanan kereta api Menoreh. Nah, yang pertama, kereta api Menoreh merupakan kereta yang melayani perjalanan dari kota Semarang. Startnya dari stasiun Semarang Tawang tujuan Pasar Senen pada pagi hari, dan perjalanan sebaliknya dari Pasar Senen menuju Semarang Tawang di waktu sore hari. Untuk kereta api Menoreh itu ada satu kelas layanan saja ya, yaitu kereta kelas ekonomi, dan sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation modifikasi, yang dimana kereta ekonomi New Generation ini sudah cukup nyaman untuk perjalanan jauh, apalagi untuk rute dari arah Semarang ke arah Jakarta doang. Untuk kereta api Menoreh ini harga tiketnya ada di kisaran Rp210.000 sampai dengan Rp260.000-an. Untuk harga tiket Rp260.000 mendapatkan armada kereta ekonomi New Generation walaupun yang modifikasi, menurut saya pribadi hitungannya udah worth it banget. Harga tiketnya tidak terlalu mahal, bahkan apabila dibandingkan dengan kereta ekonomi New Generation modifikasi lainnya yang lewat ke Semarang seperti kereta api Brantas, Dharma Wangsa, Blambangan Express, kereta api Menoreh ini harga tiketnya masih terbilang cukup terjangkau ya. Dan dari segi jam keberangkatan juga kereta api Menoreh menurut saya pribadi cukup bersahabat, karena berangkat nggak kepagian. Dari arah Semarang itu jam 8 pagi dan setengah 3 sore sudah tiba di kota Jakarta. Jamnya asli enak banget sih. Lalu untuk perjalanan naik kereta api Menoreh kali ini saya duduk di kereta ekonomi 7. Dari segi guncangan menurut saya pribadi terbilang cukup nyaman. Lalu dari kekedapan suara ya cukup baik, tapi di beberapa titik memang masih berasa banget kalau kekedapan suaranya ini tidak sebagus kereta ekonomi New Generation stainless steel tentunya. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, saya tidak merasakan kepanasan ataupun juga kedinginan sedikit pun. AC-nya juga cenderung adem. Ya, mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api Menoreh kali ini. Dan sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi saya mau siap-siap dulu. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jam 14.31 kita tiba di stasiun Pasar Senen. Ini lambatnya sekitaran 4 menit ya. Iya. Waduh, di dalam kereta adem, keluar kereta langsung berasa panasnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Semarang selama perjalanan 6 jam setengah, kini saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video naik kereta api Menoreh New Generation kali ini.
Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.